Tapi berdasarkan research memang referral tuh memang paling besar ya Pak dari Success ratio-nya. Success ratio-nya. Oh, success ratio-nya. Success ratio-nya paling besar. Konversinya paling besar. Oke, selamat datang kembali di Leaderpreneur Experience bersama Coach Joshua Sutanto. Kali ini saya dari rumah saya nih masing-masing ya. Kita karena ada WFH semuanya work from home, kita semua dari rumah, ya kan? Saya dari rumah saya. Hari ini saya hadirkan ada seorang yang praktisi dan expert, ya udah senior nih. Ada Pak Hari. Pak Hari Purnomo, apa kabar? Hai Coach, kabar baik. Semoga semuanya Pak sehat, walaupun ada di rumah dan bekerja di rumah. Iya, Pak Hari juga dari rumah nih ya? Iya, saya di rumah. Dari rumah semuanya nih. Justru kerjanya malah lebih banyak. Lebih banyak, betul. Jadi saya sampai lebih jarang ketemu sama anak. Biasanya udah jarang nih, lebih jarang lagi. Tapi ini ada di rumah ya. Iya, oke. Nah, jadi Pak Hari Purnomo ini sebagai Executive Director di BNI Indonesia, Business Network International ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, saya udah kenal Pak Hari cukup lama. Kita mau bahas hari ini tentang referral, untuk naikin income, naikin omset dengan cara referral gitu ya. Kan ada banyak cara nih, ada digital marketing, ada one-on-one. Nah, saya menarik sekali nih Pak Hari, kita mau ngobrol tentang referral. Apa sih dengan cara referral ini? Katanya paling banyak di dunia itu deal itu terjadi dari referral gitu Pak. Apa benar? Ya, jadi sebenarnya kalau kita mendapatkan bisnis ada beberapa channel, beberapa cara. Pertama adalah advertising. Kemudian yang kedua adalah publisitas. Ya, yang saya paling benci adalah cold calling. Frozen kok lebih benci lagi tuh Pak ya. Ya, tapi saya lebih suka referral karena referral ya. Ya, karena apa? Referral itu kan kita dapat referensi, dapat prospek dari teman kita sendiri. Entah dari itu teman, klien, dari yang kenal vendor, ya. Justru sukses rasionya yang paling tinggi. Dan percaya nggak Coach, paling murah dibandingkan. Paling murah. Itu udah dihitung paling murah. Gitu. Paling murah. Coba bayangkan kalau misalnya Coach bayar iklan, advertising, berapa? Ya. Iya. Dan ukuran itu kalau disebut emang investasi, tapi ukurannya agak panjang gitu kan ukuran investasinya. Oke. Ya perlu diukur tuh ya. Ada customer acquisition cost, ada cost per return ad spend, ada gitu-gitu macam-macam. Iya. Walaupun kalau kita punya duit, saya anjurkan untuk advertising karena advertising pun sangat bermanfaat buat kita. Kemudian satu lagi adalah publisitas. Ya sudah barang tentu publisitas pun kita perlu biaya untuk membayar seorang ahli public consultant kan. Kayak branding gitu ya Pak ya? Branding. Kita perlu branding. Iya. Kita perlu branding, tapi branding pun perlu uang dan memang harus bertahap. Kalau kita punya duit banyak, boleh. Pasang di TV aja tuh, pasti cepat tuh ya publisitas ya. Berapa investasinya? 200 juta 1 menit kalau nggak salah. Ya, gitu kan. Nah, kemudian yang paling saya benci adalah cold calling. Cold calling. Ya, cold calling sampai sekarang masih dipakai strategi kalau menjual KTA, kemudian kita sudah tidak ada lagi cara lain. KTA emang paling itu ya. Cold calling maksud saya. Iya. Cold calling maksud saya gitu kan. Tapi enak banget lah. Iya, sukses hasilnya saya udah pernah alami kecil. Justru referral itu yang kita harus wajib dahulukan strategi. Gitu ya. Dahulukan strateginya. Kenapa mesti referral? Karena satu tadi kalau saya tangkap biayanya kecil gitu kan. Tapi ada yang ngomong gini Pak, wah biayanya kecil sih, tapi biaya kehilangan teman bisa gede tuh. Iya. Kalau jelek ya, kalau bagus ya apa-apa. Makanya kita harus memang, itu kan channel. Tapi channel itu kalau tidak diimbangi dengan quality produk kita, quality service kita, akhirnya akan jadi viral dan balik ke kita lagi, kan? Ya, itu yang kita harus pertahankan sebaik mungkin.
Gitu, seperti gitu. Tapi berdasarkan research memang referral tuh memang paling besar ya Pak dari Success ratio-nya. Success ratio-nya. Oh, success ratio-nya. Success ratio-nya paling besar. Konversinya paling besar. Iya, ya. betul. Kenapa? Saya pernah. Ya. Kenapa referral itu terjadi? Karena kredibilitas kita sudah pasti positif. Orang tidak akan pernah ngasih referensi kalau kredibilitas kita negatif. Betul. Ya kan? Betul. Iya. Itu emang hukum alamnya seperti itu. Iya, kadang-kadang belum tinggi aja udah referral tuh. Saya tuh pernah pakai vendor, terus ada yang nanya, pakai ini di mana coach gitu. Saya kasih dulu saking baiknya mungkin ya. Padahal saya juga belum tahu nih. Gitu. Tapi saya kasih tahu dulu nih. Ini saya belum lagi pakai juga nih, belum tuh bagus ya. Iya. Bukan karena di mata mereka Coach Joshua itu kredibilitasnya udah tinggi. Kredibilitas sayanya yang merefer. Coach Joshua nggak merasa, wah, gue tinggi enggak, karena mereka melihat kalau Coach Joshua yang ngomong pasti seperti itu. Oh gitu. Walaupun orang yang ini juga misalnya kurang makanya harus lebih hati-hati yang merefer ya. Yang merefernya harus lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Kalau Coach Joshua yang ngomong pasti akan oke lah barangnya gitu. Iya. Oke. Nah terus gimana? Orang kita kan kayak di sekolah gitu kan nggak diajarin nih Pak, referral. Iya, gitu, jujur aja tidak diajarkan. Bahkan di bisnis pun nggak diajarin juga. Tidak diajarkan. Gini, ya. Apa sih ya poin-poin yang penting yang kita harus pelajari dalam merefer gitu? Ya, saya pengen kasih tahu sejarahnya dulu Coach. Sejarah dulu nih. Ya, sejarahnya. Waktu dulu saya di Astra, saya marketing head nasional. Saya punya account manager di seluruh Indonesia. Kemudian saya bekerja sama dengan seorang psikolog konsultan supaya mengupgrade kompetensi dari para account manager ini. Kemudian akhirnya keluar tuh kesimpulan, Pak, ini teman-teman account manager ini harus jago bergaul. Nah, mulai saat itu saya punya masalah, timbul masalah. Nggak ada belajar bergaul, nggak ada training bergaul, nggak ada. Betul. Ya kan, nggak ada training bergaul, training networking nggak ada. Iya. Akhirnya saya minta petunjuk sama Mbah Google. Pada cari di Google ya? Iya, cari di Google. Temulah buku namanya Business by Referral. Business by Referral. Business by Referral. By? Ya. Siapa yang tulis? Nah, ternyata yang mengeluarkan adalah BNI. Business Network International. Gitu. Karena dia mengeluarkan banyak buku yang memang tidak diajarkan di kuliah. Nah, siapa yang menulis di buku itu? Semua anggota member BNI, Coach. Gitu. Jadi dia punya pengalaman, dia taruh situ. Dia taruh situ. Akhirnya dibuatlah oleh pendirinya, Dr. Ivan Meisner. Pendirinya itu membuat satu artikel bahwa, ini kita harus, seorang pengusaha itu harus jago gaul. Dia bilang referral itu is about gaul ya. Kalau bahasa Inggrisnya gaul. Tapi gaulnya gaul bisnis. Gaul bisnis ya, betul. Ya, fokus ke gaul bisnis. Kayak networking kan? Ya. Networking. Jadi BNI itu bukan BNI ya, lain lagi tuh ya, tuh Bang ya. Ini BNI. Iya, BNI. Business Network International itu memang organisasi untuk para referral gitu ya Pak? Iya, business referral. Business referral. Business referral. Jadi di dalamnya para pengusaha yang mereka sangat paham bahwa referral itu paling gampang dapetin bisnis. Betul. Ya, paling gampang dapetin bisnis. Kalau kita punya referral partner yang baik, yang saling bantu satu sama yang lain, prospek akan selalu hadir, selalu datang. Istilahnya ujungnya bahwa kalau member BNI adalah kita dengan hanya duduk, automatically bisnis akan datang sendiri buat kita. Duduk mereka aja datang sendiri. Gitu ya? Iya, justru ujungnya di situ. Asik juga tuh. Duduk doang, duit datang. Gitu. Duit datang, jangan duit, prospek datang. Iya, prospek. Tapi prospek jadi duit gitu ya? Iya, prospek diharapkan jadi duit. Itu semua terukur, Coach. Nah, kalau kita pengen belajar cara referral itu gimana, atau bahkan supaya bisa dapatin referral itu gimana Pak caranya Pak? Caranya? Ya, caranya sesuai dengan filosofi BNI. Misalnya Coach ingin mendapatkan referral dari seorang pengusaha yang sukses. Ya. Nah, gampang Coach. Iya. Kita harus berikan sesuatu. Memberi dulu. Give first then entah itu memberi informasi, memberi prospek bisnis. Pokoknya harus kita beri karena ini ternyata di semua suku, bangsa
seluruh dunia konsep ini sama. Betul. Jadi goes around comes around. Kita banyak memberi, khususnya dengan pengusaha, antar pengusaha, nanti akan balik lagi tuh ke kita. Itu ternyata semua selama masih ada hubungannya dengan manusia, itu berlaku. Rumusnya begitu ya, rumusnya give first. Gitu. Itu nanti di BNI ada acara kan ya, suka ada acara rutin. Nanti di acara rutinnya begitu, kurang lebih harus saling memberikan referral saling gitu memberikan. ya. Nah, tadi kan saya katakan bahwa kalau paling goalnya adalah kita hanya dengan duduk, prospek akan datang sendiri. Tapi sebelum seperti itu ada prosesnya yang kita lakukan gitu loh. Nah, jadi ada prosesnya, Coach. Prosesnya begitu ya? Iya, ada prosesnya. Prosesnya ya pertama karena filosofinya Giverscan, kita harus memberikan terlebih dahulu. Ya, kemudian kita harus menolong mereka supaya bisnisnya maju, kan? Tapi kadang-kala mereka nggak kadang-kadang nggak perhatian juga gitu. Maksudnya bahwa kita sudah bantu, harusnya kan ada reciprocal balik ke kita. Iya. Caranya, Coach. Oh. Ada caranya gitu. Ada caranya. Nanti diajarin. Nanti diajarin gitu. Oh, diajarin di situ cara melakukan referral yang benar gimana. Iya, misalnya mohon maaf terus dapetin referral gitu juga. Iya. Mohon maaf nih, misalnya Coach Yoshio udah bantu saya gitu kan. Iya. Saya diam-diam aja nggak bantu balik gitu kan. Nah itu ada caranya. Saya perhatian ke Coach Yoshua gitu. Gimana caranya supaya perhatian supaya bisa balik lagi. Nanti resiprokal juga antara member yang ada di situ untuk bisa saling mereferral gitu ya. Iya, saling mereferral. Nah ini makin menarik nih. Pasti teman-teman yang di sini yang nonton dan saya juga tertarik untuk bisa ikut di acara BNI ini. BNI itu ada di seluruh dunia ya Pak ya? Iya, sekarang hampir 80 negara. 80 negara ada di semua benua, Afrika, Eropa, Amerika, kemudian Asia sendiri. Asia juga lumayan banyak tuh Asia. Jadi konsepnya adalah setiap minggu kita harus ketemu, Coach. Setiap minggu ketemu. Iya, pertama. Setiap minggu ya Pak. Lama-lama jadi temen tuh ya. Nah, tadinya baru kenal, lama-lama temen. Akhirnya saling berbagi, helping others. Apalagi kondisi seperti ini. Kondisi seperti ini yang sebabnya bahwa ekonomi challenging gitu. Betul. Lagi pada di rumah semua kayak begini, work from home. Pastinya perlu income lebih banyak nih ya dengan cara referral. Income lebih banyak, perlu tetap mengenerate income. Kan ini turun nih, hampir semuanya turun. Tapi kan kita harus namanya new normal. Harus kita melakukan sesuatu buat kondisi yang nantinya normal, tapi baru gitu. Nah sekarang berarti acaranya diadakannya gini juga, by Zoom begini ya Pak ya? Ya, dulu sebelum ada COVID, memang kita harus kopi darat istilahnya. Kita meeting ketemu. Kemudian sekarang dengan adanya COVID, ya akhirnya kita pakai online. Tapi nanti kalau ini udah selesai balik ada pertemuan lagi. Karena saya terus terangnya saya lebih suka ketemu face to face. Iya dong. Ya face to face. Karena kalau sekarang itu hanya 2 indera, Coach. Indra speakerphone sama indra kamera ya. Ya cuma sekotak begini doang. Iya betul. Ya kalau kopi darat kan bisa panca indera semua, kita bisa bermain gitu kan. Itu Coach. Nah kalau BNI ini kan berarti sudah internasional nih Pak, di negara lain udah banyak. Kalau di Indonesia sendiri udah sampai mana nih Pak? Nah itu tergantung di masing-masing negara mengenai entrepreneurship-nya Coach. Mungkin saya sama Coach Yoshua itu sama, bahwa kita harus meningkatkan entrepreneur yang ada di Indonesia. Kalau persentasenya entrepreneur yang ada di Indonesia berbeda dengan yang negara lain, ya tetap kita harus tetap istilahnya ya. Karena untuk sekarang pemerintah sekarang makin membuka entrepreneur di Indonesia, kan? Tapi kalau soal presentasinya kita masih kecil dibandingkan dengan yang lain. Nah, bagaimana dengan BNI di Indonesia? Memang saya khususnya harus memperkenalkan sistem ini. Karena apa? Kita merubah mindset pengusaha yang dulunya itu sebagai hunter. Maksudnya hunter itu kalau kita bertemu dengan orang langsung bicara
memperkenalkan produknya, kemudian kita menjual dan sebagainya. Di sini enggak, malah justru. Oh, enggak langsung direct gitu kayak langsung direct. Justru kita ketemu dengan orang yang mudah-mudahan orang baru itu jadi referral partner kita. Referral partner. Iya, ini konsep baru partner. Nih. Jadi ketemu orang jangan langsung jual sama orang itu, kita berharap jadi dia yang mereferkan kita pada orang lain. Iya. Paling simpel adalah kalau kita menjual, berarti lawan bicara kita itu sebagai customer kita. Oke? Nah, udah stop. Kalau jadi customer udah stop. Dia nggak akan ngasih bisnis yang lainnya. Tapi kalau jadi referral partner, itu akan continue terus. Continue terus. Gitu. Itu nanti orang yang baru kenal juga gitu, saling refer gitu ya, Pak? Iya. Oke. Kan lebih enak kita dapat yang tadi saya bilang duduk. Saya selalu dapat bisnis dari Coach Joshua tuh. Terus kan lebih enak begitu. Daripada cuma sekali doang. Ya. Cuma sekali doang udah selesai. Gitu kan nggak berkelanjutan lagi gitu kan. Iya. Pokoknya udah terbukti lah ya, karena BNI ini udah secara internasional udah melakukan. Proven. Dan it's proven dari tahun berapa, Pak? 85. 85. Dari tahun 85. Jadi ceritanya juga lucu. Dr. Ivan Meister pendirinya, pada saat mendirikan organisasi ini, dia sebenarnya lagi kesulitan. Jadi dia bisnis konsultan. Kemudian suatu saat tahun 85 itu ada customer besarnya tidak memperpanjang kontraknya. Tidak renew. Padahal saat itu dia lagi beli rumah dan nyicil gede-gede. Istilah cicilan gede. Bahaya tuh ya. Makin pusing dia. Iya, ini COVID begini juga ada yang kayak gitu, Pak. Kejadiannya di stop langsung kehidupannya langsung bingung. Iya. Nah, pada saat tahun 85 akhirnya dia panggil teman-temannya curhat. Curhat, tolong saya dibantu dong gitu loh. Oh, gitu. Rupanya akhirnya dia timbul ide. Udah saya akan kelola deh grup seperti ini supaya bisa saling bantu satu sama yang lain. Itu awalnya. Opportunity comes from dari kesulitan ya. Kesulitan. Makanya memang jangan sebut kesulitan, challenging. Challenging, it's a challenge. jadi opportunity, jadi opportunity baru. Oke. Kalau mau ikut boleh gratis atau berbayar atau gimana nih, Pak? Sekarang karena BNI online gratis. Join aja deh. Ada di berbagai tempat ya. Iya, tidak ada cost yang dikeluarkan oleh saya sendiri gitu. Ada sih sebenarnya BNI headquarters itu kerjasama B2B dengan Zoom. Udah ada kerjasama Zoom, sampai Zoom itu menjamin sejamin-jaminnya tidak ada data yang keluar. Gitu. Ya, makanya dijamin terjamin. Kita pun kasih formulanya supaya kita security buat Zoom-nya baik kan. Gitu. Sekarang biar saya yang bayar lah soal Zoom. Justru saya akan ngajak teman-teman supaya ayo kita bergabung, ketemu di online daripada kita berpikir sendirian, kita diskusi. Ketemu pengusaha yang lain. Total ada berapa grup nih, Pak, di Indonesia? Ada berapa grup? Di Jakarta itu ada dari Senin sampai Jumat. 5. Ada 5 beda-beda tuh ya. Ada 5. Gitu. Saya tetap fokus di Jakarta walaupun ada teman-teman pengusaha yang dari Surabaya, dari Semarang, dari Bali itu sudah minat. Cuman saya fokus di Jakarta dulu. Ya, supaya ini berkembang dengan baik. Kemudian walaupun sudah ada showcase chapternya, pioneer, teman-teman yang lain, grup-grup yang lain diharapkan juga jadi showcase juga. Iya, gitu, showcase-nya. Oke. Supaya bisa. Apa sih BNI bisa datang? Nah, datang dengar dulu, lihat dulu gitu ya. Iya, hari Senin ada, hari Selasa ada. Gitu. Setiap jam berapa? Ya, rata-rata tuh pagi, jam 7:30. 7:30? Ya, 7:30, jam 8 mulai. Kira-kira jam 10 lah selesai. Jam 10. Tapi ada juga yang udah jam 9 gitu. Oke. Jam 9 mulai. Paling jam 10, jam 11. Oke. Nanti detailnya boleh di-share ya, teman-teman bisa lihat detailnya di bawah setelah ini selesai. Dan nanti boleh ikut lihat-lihat dulu nih gimana gitu saling referral. Karena saya dengar juga memang BNI bisnisnya bukan ngambil komisi dari referral ini kan, nggak ada. Ya, ini cuma komunitas. Hadiah ada. Hadiah ada. Beda, komisi sama hadiah beda. Iya. Ya,
Maksudnya bisnisnya BNI bukan cari komisi dari situ kan ya? Bukan cari komisi. Ada komisi karena gitu ya. Tetap kita harus hargai kalau ada teman-teman yang ngasih referensi. Kasihnya ke orangnya nanti. Kasih ke orang yang ngasih referral. Hadiah bisa macam-macam. Ajak makan aja, martabak. Nggak masalah. Martabak ya kan? Kasih voucher gitu kan? Macam-macam. Tapi bukan bentuknya dalam komisi. Komisi itu kan udah diiming-iming di depan. Lain. Gitu kan? Pokoknya dari dulu baru nggak ngasih hadiah, tanda terima kasih aja aja. Jadi teman-teman. Bukan itu. Ya, ini udah terbukti nih ya, udah proven dari tahun 85 cara referralnya BNI ini akan diajarkan secara gratis ya. Kita join siapapun. Ya, gratis karena kita punya BNI University. Ada BNI University juga. Online tuh Pak ya, kita bisa online. Sambil lari pagi bisa. Emang kalau mau serius. Jadi di BNI University itu ada kurikulum yang harus ada tesnya. Oke. Tapi ada juga yang cuma hanya podcast, webinar aja, nggak perlu tes. Gitu juga ada. Ada yang memang harus ada tesnya. Harus ada tesnya. Wow. Oke, sangat menarik nih Pak. Thank you udah join ngobrol-ngobrol sama saya Pak Hari Purnomo. Jadi para leaders dan para freelance, konsultan maupun pemilik bisnis, siapapun bahkan karyawan boleh ikut join. Boleh. Kita akan sama-sama berkumpul ya di komunitas ini, itu saling merefer satu sama lain. Nanti detailnya bisa dilihat di setelah ini ya. Ini program berbagi nih berarti ya, berbagi boleh semua boleh. Mumpung masih wabah ini. Tapi kalau udah face to face nanti ada masing-masing ya di daerah-daerah. Ada masing-masing wilayah, masing-masing. Walaupun tetap bisa berkunjung ke wilayah lain bisa berkunjung. Alright, thank you banget Pak Hari untuk hari ini. Coach. Ya, sekian bersama sukses. Pak Hari dan Coach Joshua Sutanto. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih Coach.